Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Sore ini melanjutkan bab mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera dalam berbuat kebajikan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah atau hendaklah kalian saling mendahului untuk berbuat aneka macam kebaikan. Mengapa harus segera? Agar kita tidak terhalang oleh beberapa halangan. Karena biasanya kebaikan itu jika ditunda-tunda maka akan terjadi penundaan yang kemudian dia tidak jadi melakukannya karena ada halangannya. Nah, halangannya itu bisa macam-macam. Pertama yaitu sibuk. Maka mumpung masih sempat, mumpung masih longgar, segera tunaikan sebelum datang kesibukan. Penghalang kedua adalah sakit. Bisa jadi memang dia tidak sibuk, tapi sakit. Akhirnya enggak jadi melakukan. Maka mumpung kita masih sehat, kebaikan yang bisa kita lakukan segera laksanakan. Kemudian penghalang berikutnya adalah miskin. Ada jenis kebaikan yang hanya mudah dilakukan oleh mereka yang kaya, sedangkan bagi yang miskin akan terasa sulit. Maka mumpung masih kaya, segera tunaikan kebaikan sebelum datangnya kemiskinan. Karena sakit, miskin itu bisa datang sewaktu-waktu. Kemudian salah satu penghalang kebaikan lagi adalah tua. Banyak jenis kebaikan yang hanya enak dilakukan kalau orang itu masih muda. Ya. Salah satunya adalah kebaikan belajar. Ya. Belajar itu mudah jika dilakukan ketika kita masih muda. Sehingga kita sering mendengar syair bahwa belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, sehingga sekali terukir tidak akan hilang selama-lamanya. Sebaliknya, belajar ketika sudah tua itu bagaikan mengukir di atas air, sehingga gampang hilang. Kemudian juga ada jenis-jenis ilmu yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang muda. Kayak baca Al-Quran itu, ya kita lebih enak kalau belajarnya waktu masih anak-anak, waktu masih muda. Kalau sudah tua, baru belajar baca itu ya ada aja halangannya. Bisa jadi lesannya sudah tidak fasih karena giginya sudah banyak yang ompong, atau bacanya kesulitan karena matanya sudah kabur. Banyaklah halangan-halangan ya amal soleh yang bila dilakukan setelah orang itu tua. Maka mumpung masih muda, gunakan kesempatan mudamu untuk amal-amal soleh yang enak dilakukan ketika masih muda. Nah, yang terpenting lagi adalah bahwa halangan orang berbuat kebaikan itu adalah kematian. Ya. Banyak orang menunda-nunda amal soleh, nanti saja. Akhirnya apa yang terjadi? Belum sampai terlaksana sudah keburu mati. Maka dalam Al-Quran itu selalu perintahnya itu nadanya adalah bersegera. Fastabiqul khairat wasari'u. Kemudian di ayat yang lain fafirru, larilah. Jadi ketika kita hendak melakukan satu kebaikan itu harus ada semangat, ya, ada gerakan yang seakan-akan kita terburu-buru. Karena begini, di dalam Al-Quran itu ada sindiran buat orang-orang munafik bahwa mereka itu kalau mau melakukan sholat itu bermalas-malasan.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau dia hendak mendirikan sholat, dia mendirikannya dengan bermalas-malasan. Misalnya sudah jelas iqomat itu tidak segera berdiri, masih apa gitu nggak jelas itu, sehingga tidak ada greget untuk segera melaksanakan perintah. Nah, makanya dianjurkan bagi orang yang sudah ada di tempat sholat, ketika dikumandangkan iqomat segeralah berdiri, ya, jangan ditunda-tunda. Sedangkan bagi yang sedang jalan, usahakan ada sedikit lari, ya, walaupun tidak terus lari tapi ada sedikit lari untuk menunjukkan, membuktikan bahwa diri kita itu memang sungguh-sungguh ingin melaksanakan perintahnya Allah. Jangan ada kesan bermalas-malasan. Kemudian di ayat berikutnya tadi, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Ayat ini di samping menyuruh kita untuk bersegera berbuat kebaikan, juga menjelaskan balasan yang Allah sediakan, yaitu surga. Yang surga itu sebenarnya hakikatnya tidak ada mata yang pernah melihat, ya, sehingga tidak bisa dibayangkan seperti apa. Tetapi Allah memberikan gambaran bahwa surga itu sangat luas sekali. Seluas langit yang 7 dan bumi. Itu luasnya surga. Nah, kalau surga itu luas, berarti cukup muat orang banyak. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa hanya diri kita yang masuk surga, atau golongan kita yang masuk surga, sementara yang lain di neraka. Itu sungguh sikap yang rakus itu. Allah nyedianin surga sangat luas, kenapa hanya diklaim untuk dirinya sendiri? Rugi bagi Allah bikin surga yang luas kalau kemudian surga itu hanya dimasuki oleh sekelompok kecil, ya. Allah menginformasikan bahwa surga itu luas, berarti surga itu muat buat orang banyak. Maka siapapun yang bertauhid, ya, beriman dan beramal soleh, dia jaminannya pasti masuk surga. Maka jangan sekali-kali mengklaim surga hanya untuk dirinya atau untuk kelompoknya, karena Allah menyediakan surga yang sangat luas. Nah, di ayat ini juga dikatakan uiddat lil muttaqin, bahwa surga yang luas itu Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, kita disuruh puasa ini juga salah satunya supaya kita jadi orang yang takwa. Maka mari, ya, kualitas puasa kita harus ditingkatkan. Jangan sampai puasa yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun ini kualitasnya masih sama dengan waktu dulu kita jadi anak-anak belajar puasa. Itu ibaratnya anak sekolah tidak pernah naik kelas itu, ya. Padahal puasa itu ada 3 tingkatan, ya. Puasanya orang awam, puasanya orang khos atau soleh, ada lagi puasanya orang khawasul khawas, puasanya orang-orang yang istimewa. Nah, kita harus berupaya jangan sampai dari dulu sampai sekarang kualitas puasa kita masih kualitas puasanya anak-anak. Minimal kita kelas 2, ya, minimal kelas 2. Syukur-syukur berupaya untuk menjadi kelas 3, ya. Itu upaya yang harus kita lakukan supaya ada peningkatan kualitas puasa. Wa amal ahadisu, adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang anjuran bersegera berbuat kebaikan. Fal awalu, maka hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, badiru bil a'mali sholihati, badiru bersegeralah kalian semua, bil a'mali sholihati, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi Rasulullah pun juga menyuruh kita untuk bersegera berbuat kebaikan, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena tadi itu, ya, kalau amal soleh ditunda itu kemungkinannya nanti akan tidak jadi dilakukan.
Fasa takunu, maka akan terjadi fitanun, beberapa fitnah, kakito'il lailil mudlimi, sebagaimana potongan malam yang gelap. Salah satu alasan Rasulullah mengapa beliau menyuruh kita untuk bersegera amal soleh adalah karena nanti akan terjadi beberapa fitnah. Fitnah itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, cuma sayang pengertiannya itu terlanjur populer tapi keliru. Ya. Selama ini kalau kita dengar kalimat fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan dimaknai tuduhan yang tidak berdasar atau tuduhan yang tidak terbukti. Fitnah loh, misalkan begitu. Padahal sungguhnya makna fitnah itu tidak seperti itu. Fitnah itu adalah godaan, ya, halangan, ujian, cacian, siksaan, intimidasi, teror, itu semuanya maknanya adalah fitnah. Nah, kata Nabi, nanti akan terjadi berbagai macam jenis fitnah, yang fitnah itu akan silih berganti bagaikan potongan malam yang gelap. Contohnya begini, yusbihu, memasuki waktu pagi, sapa ar-rajulu, seorang laki-laki mukminan dalam keadaan iman. Wa yumsi, kemudian ketika memasuki sore, kafiron, dalam keadaan kafir. Jadi di akhir zaman itu salah satu fitnah terbesar adalah gampang hilangnya iman. Ya, pagi hari masih iman, sorenya sudah kafir. Maka ketika beramal soleh jangan ditunda-tunda. Khawatirnya nanti ketika ada keinginan beramal soleh, datang halangan sehingga tidak bisa melakukan, atau bahkan tiba-tiba tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan karena dia sudah berubah statusnya. Jadi orang mukmin berubah jadi orang kafir. Wa yumsi, dan memasuki waktu sore, mukminan dalam keadaan beriman. Wa yusbihu, dan dia memasuki waktu pagi, kafiron, dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih iman, paginya sudah kafir. Ini fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Mungkin sekarang sudah terjadi. Berikutnya lagi, yabi'ung, seseorang menjual dinahu, agamanya, bi'arodin, dengan kekayaan, minat dunia, dari dunia. Ini salah satu fitnah terbesar di akhir zaman. Di samping gampang hilangnya iman, juga banyak orang menjual agamanya demi keuntungan dunia. Apa saja sekarang ini kalau pengen laku harus diembel-embeli agama. Ya, apa saja. Ya. Udahlah, tidak hanya masalah politik, masalah apa saja. Kalau pengen laku keras harus diembel-embeli agama. Sampai pakaian aja, ya, supaya laku harus dikasih nama syar'i. Gitu. Makanan syar'i, nanti lama-lama hiburan syar'i, diskotik syar'i gitu. Sehingga di akhir zaman itu orang gampang tertipu oleh merek, ya, oleh embel-embel. Ya. Padahal dari dulu kita ini sudah berpakaian syar'i, tapi tidak pernah menggunakan merek syar'i. Sekarang supaya laku keras harus diembel-embeli syar'i. Ya. Terlebih kalau sudah ngelihat masalah perpolitikan, apa saja itu harus diembel-embeli agama. Nah, bahkan kerusuhan itu pun juga supaya seru kalau diembel-embeli agama. Walaupun sebenarnya pada mulanya masalahnya bukan masalah agama, ya, mungkin hanya masalah rebutan lahan parkir, ya, hanya rebutan apa gitu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Cuma supaya bisa rame, bisa seru, ya. Itu kemudian diembel-embeli agama. Itu termasuk yabi'u dinahu bi'arodin minat dunya. Itu salah satu fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya tambah satu lagi. Asani, yang kedua, an Abi Sarwa'ata, diriwayatkan dari Abi Sarwa'ah. Bi kasri sini, dengan kasrohnya sin, al-muhmalati, yang tidak ada titiknya. Jadi bisa dibaca sirwa'ah wa fathiha, dan boleh dibaca sarwa'ah. Nama aslinya siapa? Uqbah bin Haris, itu Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, "Sholaitu, aku salat, waro'an Nabi, di bawah
atau di belakang Nabi, maksudnya berjamaah bil Madinati di kota Madinah. Jadi Uqbah ini menceritakan pengalamannya ketika dia bermakmum kepada Rasulullah di kota Madinah al-asro pada sholat asar. Falamma salama, maka tatkala Rasulullah sudah salam, summa qoma, kemudian beliau berdiri musri'an dengan segera. Biasanya Rasulullah itu kalau habis sholat itu zikir. Ini habis sholat langsung berdiri. Ya. Fatahot riqaban nas, bahkan Rasulullah sampai melangkai leher orang-orang. Ila ba'ti hujari nisaihi, Rasulullah bergegas menuju salah satu kamar istrinya. Kebetulan Rasulullah kan rumahnya di samping masjid. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka orang-orang pun juga terheran-heran dengan perilaku Rasulullah ini. Tidak biasanya Rasulullah habis sholat, ya biasanya zikir tenang, kok ini tiba-tiba habis salam langsung berdiri, langsung menuju kamarnya sampai melangkai leher orang-orang yang ada di belakangnya. Fa kharaja alaihim, kemudian Rasulullah keluar lagi menemui para sahabat atau para jamaah. Faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi, dan Rasulullah tahu bahwa para jamaahnya itu sedang terheran-heran atas perilaku Rasulullah yang tampak tergesa-gesa. Maka belum sampai ditanya itu Rasulullah sudah memberikan penjelasan. Qala, Rasulullah bersabda, "Dzakartu, aku mengingat sayan sesuatu min tibrin, berupa lempengan dari emas atau perak, indana yang ada pada kami. Fakarih itu, maka aku tidak suka," kata Rasulullah, "ayah bisani, jika hal itu menahanku. Fa'amartu, maka aku perintahkan bikismati, untuk membagikannya." Jadi rupanya yang menjadikan Rasulullah bergegas, ya habis sholat salam langsung berdiri menuju kamarnya tadi itu karena teringat bahwa di Rasulullah itu baru saja menerima hadiah berupa emas, ya, yang belum sempat dibagi-bagikan. Maka Rasulullah segera menemui istrinya agar emas yang diterima itu segera dibagi-bagikan. Nah, ini menjadikan pelajaran buat kita bahwa Rasulullah pun ketika akan berbuat baik itu juga dilakukan dengan segera. Sampai sholat salam langsung berdiri, nah segera memerintahkan istrinya untuk membagikan emas hadiah dari orang-orang. Itulah hadirin sekalian, betapa pentingnya bersegera berbuat baik. Oleh karena itu mari kita biasakan, ya, kalau mau berbuat baik itu paling tidak ada terengginas semangat, jangan ada kesan bermalas-malasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.